Sosok Taufik Kamal lurah Pleret yang bisa ungkap data janda kembang di desanya dalam sekejap. Lurah Pleret Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Taufik Kamal memiliki database lengkap soal warganya. Pertanyaan tentang jumlah dan data janda, pakai WC jenis apa hingga kondisi ekonomi warganya. Tinggal klik ia bisa menjawabnya dalam sekejap. Bahkan jika Anda ingin meminang seorang janda, Lurah Pleret bisa mencarikan data yang sesuai kriteria Anda. Hampir tidak ada data rahasia di Desa Pleret. Hal ini merupakan salah satu buah digitalisasi yang dilakukan Lurah Desa Pleret Taufik Kamal. Berbekal pendidikan Magister Ilmu Komputer, Taufik mengembangkan QR Code yang memuat data mulai dari pekerjaan, pendidikan, jenis rumah, pendapatan, dan lain-lain. Taufik berharap dari data ini bisa memudahkan pemerintah dalam membuat kebijakan, termasuk ketika memberikan bantuan sosial. Sejauh ini Taufik bisa memonitor data tersebut melalui dashboard khusus. Disinilah Taufik bisa menunjukkan semua data yang dianggap penting, termasuk soal janda dengan hanya mengklik. Bahkan sampai urusan janda, ada berapa jumlah janda, siapa saja, janda kembang apa sudah berumur, janda cerai apa ditinggal mati, kondisi ekonominya bagaimana, hingga pakai WC jenis apa di rumahnya, kita tahu datanya, kata Taufik. Taufik juga mengembangkan situs pleret.id. Ia membuka secara terang benderang terkait data yang harus diketahui publik khususnya bagi sekitar 14.000 jiwa warga desa Pleret. Di antaranya rincian anggaran pendapatan dan belanja desa, kegiatan harian kepala desa dan aparaturnya, termasuk kehadiran mereka di kantor atau di wilayah secara real time. Pula ada data aparatur desa yang bolos. Jadi masyarakat itu tahu, lurahnya itu kerjanya ngapain sebenarnya, uangnya itu buat apa saja, ujar Taufik. Sejak mengungkap jumlah janda di wilayahnya, Taufik Kamal dalam minggu ketiga bulan Desember 2022 menjadi terkenal. Padahal ia bukan bermaksud menawarkan janda dari desanya, tetapi ingin memperlihatkan dengan digitalisasi maka data apa saja di kelurahan yang dipimpinnya bisa didapat dalam sekejap. Kenapa memperlihatkan jumlah janda? Karena ada wartawan yang ingin tahu tentang pemanfaatan sistem informasi kelurahan di Kelurahan Pleret. Tanpa banyak bicara, Taufik tinggal menyalakan komputer di meja kerjanya dan klik pleret.id. Lalu muncul sistem informasi Kelurahan Pleret. Selanjutnya dengan alat proyektor segala informasi antara lain tentang peta desa, produk hukum, informasi publik, arsip berita, album galeri, dan kawal COVID-19 sudah terpampang di layar lebar yang ada di ruang kerja lurah. Foto pamong, nama dan jabatannya juga langsung terlihat. Bahkan, masuk kerja jam berapa, apa yang dikerjakan, semua ada dan bisa diakses real time. Tak hanya jumlah janda, Taufik juga mengungkap usia janda, status janda, cerai mati cerai hidup, golongan darahnya, punya anak atau tidak, dan alamat rumahnya di mana, foto rumahnya, semuanya ada di dashboard. Pada sistem informasi Kelurahan Pleret juga ada aplikasi Tasks, yang di salah satu inovasi digitalisasi penugasan di Kelurahan Pleret. Ada sejumlah informasi daftar tugas dalam aplikasi tersebut. Tak hanya itu, ada pula data aktivitas hari ini. Misalnya Taufik Kamal, Lurah hari ini agendanya apa? Iwan Alim Sunu Purwoko SP Carik, apa saat ini sudah hadir? Anang Jatmiko Kami Tua, aktivitasnya apa saja? Prapta Hadi Susilo Jagabaya ada tugas kemana? Buntar Supraptiyono Pangrita mengerjakan apa? Irfani Andi Hermawan Ulu-Ulu menjalankan tugas apa? Bahkan aktivitas para duku sekelurahan Pleret pun terpantau di dashboard sistem informasi kelurahan. Ada 11 duku yang kegiatannya setiap hari bisa dilihat oleh Lurah Pleret, sehingga aktivitas duku Gunungan Suprihatin, duku Trayeman Jumhan Arifianto, duku Kauman Murdianto, duku Gunung Kelir Saparianto, duku Kedaton Suwardi, duku Karet Iswanto SAG, duku Kerto Basuki Raharjo, duku Keranggotan Wazir Nuri, duku Bedukan Nurkolis, dan duku Keputren Selamat Wintala selalu terpantau. Kami sudah merancang untuk penilaian kinerja para pamong. Nanti setiap pamong akan dinilai dengan memberi tanda bintang berdasarkan kuantitas dan kualitas kerja yang dijalankan. Semakin banyak bintangnya semakin baik kinerjanya, ujar alumni S2 Ilmu Komputer UGM itu.
Menurutnya digitalisasi tata kelola kelurahan merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan kelurahan yang bersih, transparan, dan akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang cepat juga diperlihatkan Lurah Pleret Taufik Kamal. Dengan sistem informasi kelurahan Pleret, data yang diperlukan untuk pelayanan bisa didapat dengan cepat dan efisien. Digitalisasi sangat membantu kerja aparat kelurahan untuk melayani masyarakat dan membantu warga mempromosikan produk UMKM-nya, serta potensi desa lainnya. Sehingga digitalisasi pengelolaan kelurahan Pleret layak diacungi jempol, bukan karena jandanya, tetapi juga karena pemanfaatan sistem informasi kelurahannya. Sejak jadi juara satu lomba kelurahan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juli lalu, dan maju ke tingkat regional atau nasional Jawa Bali. Jadwal kedatangan kelurahan dari seluruh Indonesia ke Pleret makin padat. Pada 17 dan 18 November lalu, berturut-turut perangkat desa dari Tanah Laut Kalsel dan dari Blitar Jatim datang berkunjung. Bahkan sampai akhir Desember jadwal kunjungan padat merayap. Gak cuma berbagi ilmu, lumayan juga untuk pemasukan desa. Kan setelah diskusi saya arahkan juga untuk makan, wisata sampai menginap di sini. Jadi warga juga dapat pemasukan, kata Taufik. Pleret di bawah kepemimpinan Taufik sedang getol-getolnya membangun digitalisasi dan pariwisata. Dengan digitalisasi, Pleret juara lomba desa tingkat provinsi dan sekarang melaju ke level nasional. Menurutnya uang yang banyak memang penting untuk membangun desa. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari uang, yakni kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Tanpa mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka mustahil mewujudkan kemakmuran desa dan memerangi kemiskinan seperti visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB10. Harus diakui adanya dana desa sejak 2015 silam memang sedikit memberikan angin segar untuk pemerintah desa, sehingga mereka jadi punya anggaran lebih untuk membuat program-program di desanya. Tapi ternyata dana desa tak sepenuhnya berdampak positif. Taufik merasa sejak ada dana desa, masyarakat justru semakin bergantung pada bantuan. Semangat gotong royong mereka melemah. Dana desa malah bikin masyarakat jadi manja. Dulu orang masih mau kerja bakti, bangun jalan, bangun irigasi, atau bahkan jembatan. Mereka masih punya kesadaran jika semua pada akhirnya akan memberi manfaat untuk mereka. Sekarang, semua proyek harus ada uangnya supaya ada yang mau kerja. Pada 2022 lalu, Kelurahan Pleret mendapat alokasi dana desa dari pusat sekitar 1,3 miliar. Sekilas nominal itu memang terdengar besar, tapi sebenarnya sekitar 70% dari uang itu hanya cukup untuk membiayai operasional pemerintahan desa, gaji pegawai, listrik, air, dan sebagainya. Beruntung tahun ini Kelurahan Pleret mendapat alokasi bantuan keuangan provinsi yang berasal dari dana keistimewaan sebesar 2,1 miliar. Sejak ada dananya 10 tahun silam, baru di bawah kepemimpinan Taufik, Kelurahan Pleret sukses mendapat kucuran danais. Dan tidak banyak kelurahan yang mendapat kucuran danais secepat dan sebesar Pleret. Sekedar diketahui, Taufik baru dilantik jadi Lurah Pleret pada Desember 2020. Satset, ia sukses dapat kucuran danais. Tentu kuncinya bukan pada orang dalam. Taufik tahu betul potensi yang dimiliki kelurahannya, yaitu Keraton Pleret.